Perkenalan diri, nama saya Karen Hapus Kanggeng dari kelas 11 PKLA. Bertemu lagi dengan program kami SMK sama alumni. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama saya pribadi mengucapkan untuk kakak dan abangnya telah mau menyempatkan diri untuk hadir di sekolah kami. Saat ini saya bersama dengan Kak Widya Rahman Dini, benar ya Kak? Angkatan 13, lulus tahun 2017. Dan juga Bang Kevin, yaitu yang sekarang Letda Kevin Bayu Putra Sugandi, benar ya Bang? Angkatan 12, lulus tahun 2016. Sebelumnya, karena menanyakan jurusan di SMK itu saat itu apa? Untuk saya kemarin kebetulan plan di kelas 3. Itu wali kelasnya siapa Kak? Wali kelasnya ada Pak Masudi. Oh Pak Masudi ya, Pak Masudi. Saya jurusannya dulu namanya Kristen Salam Budaya ya, KPU. Iya. Kalau di BK dulu kita PA. Oh iya. Saya kan Iya. kalau kan FPU. Wali kelasnya Wahyu. Wahyu. Tandanya masuk ke sini tahun lulusnya kan kalau kakaknya 2017 sama 2016 masuk ke sini Saya 2013. ya 2013 2014 ya. Kelahiran kakak dan abangnya kelahiran mana? Kelahiran Salatiga. Asli Salatiga. Ya. Saya lahirnya di Batam. Oh asli orang Batam. Lahir di Batam, orang tua Batam. Oh. Riwayat pendidikannya boleh diceritakan sedikit awal kenapa memilih SMA Penerbangan ini sebagai pendidikan? Oke, dari awal saya memang suka challenging. Jadi saya suka different. Saya suka sesuatu yang berbeda. Dari mulai SMP saya belajar sendiri. Kemudian dari SMK pun di saat semua teman-teman saya itu lebih memilih untuk bersekolah di sekolah yang dekat dan tapi tidak dengan saya. Kebetulan ada alumni SMP dulu yang bersekolah di sini bernama Kak Diarmira Ines Sela, itu sama-sama satu daerah. Kemudian saya kok tertarik nih gitu ya dengan pakaian yang sangatlah beda kan. Artinya kita kan nggak punya OSIS gitu, adanya PDH gitu kan. Apalagi dengan tampilan fisik dan lainnya itu sangat buat saya attract. Jadi saya kepo nih sekolah di mana, kemudian saya mencari info, terus saya daftar, akhirnya saya terima di tahun 2014. Gitu. Bang Kalau dari saya pribadi kurang lebih sebenarnya sama ya kayak begini. Jadi kenapa saya masuk ke sini? Pertama waktu itu memang tertarik ya karena dulu backgroundnya tuh bagus dengan seragamnya ya. Iya. Kayak gengsi banget dengan pakai jas PDI. Iya, santai. Dan ada tali kemana juga. Karena waktu itu saya mengarah ke cita-cita menjadi seorang negara. Menurut saya jadi kayak jadi kesempatan yang bagus untuk keluar dari sini karena dulu juga ada basic seni militer juga kayak ada pemerintahan terus upacara penyekat panggilan dan lain-lain itu ada di jadi tradisi sekolah ini. Dan juga untuk organisasi atau ekstrakurikuler yang diikuti oleh kakak dan abang. Untuk saya sendiri itu saya ikut kelas juga. Iya. Kemudian kalau untuk kegiatan Ada jabatannya nggak? Jadi apa? Jadi sekretaris. Sama ya Kak? Iya, karena saya itu kurang tingginya ya. Jadi saya tim belakang panggung gitu. Bener ya? Hanya itu saja sih. Kalau saya dulu OSIS flat dari kelas 1 sampai kelas 2 terakhir lah. Jabatannya? Dulu saya seksi keamanan. Oh. Ya. Ada nggak mungkin prestasi atau lomba yang pernah dicapai saat SMA? Apa lomba speech? Ya. Apa? Iya, speech contest itu dan sama di asosiasi juga. Kemudian saya juga jadi apa ya, bisa dibilang asisten. Kalau adik-adiknya itu misal apa butuh apa gitu saya siap. Untuk sekarang domisilinya di mana? Kebetulan karena saya sudah wisuda, saya pulang kampung gitu banyak.
pulang kampung, kemudian saya lolos beasiswa itu, jadi saya memutuskan untuk berpindah negara ya, berarti berpindah untuk studi lanjut. Jadi untuk saat ini kakaknya masih Masih di ya, rumah, masih rumah, belum berangkat belum untuk mengurus beberapa dokumen yang kurang. Dan Kevin sekarang domisilinya di mana? Domisili berdinas di Madiun, ya, Pak. Bisa di Madiun. Dinas sekarang di sana. Ada tak tujuan berprofesi saat ini? Tujuannya apa? Kalau untuk saya itu kan kenapa saya mengambil studi lanjut, karena saya ada cita-cita menjadi lecturer, dosen kan. Jadi ya mungkin karena saya kurang beruntung di bidang apapun, jadi saya mencoba peruntungan di bidang pendidikan. Kalau saya pribadi tujuan profesi ini kenapa ya? Karena saya sebelumnya punya pengalaman dan basic di sebagai mekanik, mungkin saya lebih mengaplikasikan kemampuan saya di dunia teknik gitu. Iya. Jadi kayak ya apa yang saya punya, skill yang saya punya, saya aplikasikan untuk angkatan udara seperti itu. Jadi dengan apa yang kalian sudah laksanakan, terima lakukan saat itu pilihan sendiri, pure pilihan sendiri atau ada dorongan doktrin dari orang tua atau keluarga? Kalau kayak gitu orang tua itu hanya mengarahkan ya, kita tetap yang ambil keputusan kerjaan sendiri. Cuma view dari diri sendiri, tapi untuk kita lihat bagaimana bisa dengan orang tua. Orang tua yang akan meminta, karena kadang kita banyak itu kan kalau kita bagus, tapi belum tentu gitu. Karena kita nggak tentu kita berpanjang. Jadi kita perlu saran dari orang tua, dia lebih matang dan lebih bagus lagi di depannya ini. Baik buruknya, bahkan orang tua akan mendalam lebih bagus lagi gitu. Iya. Share itu ada Atau juga dari channel-channel yang temannya orang tua. Tantangan tersulit semasa pendidikan itu apa? Tantangan dari diri sendiri atau dari luar? punya di SMA. Pendidikan Oh, di luar sekolah. iya, setelah lulus SMK ini. Kalau menurut saya sendiri sih, berarti ya, maksudnya pendidikan itu berarti berasal dari pengalaman pribadi, pengalaman pasca yang saya hadapi. Untuk mencapai ke titik sekian itu tidak mudah. Jadi harus banyak banget sekali perjuangan pengorbanan. Dan menurut saya ya alhamdulillah bersyukur saya bisa lulus. Oh, iya. Saya ya gimana hidup perjuangan ya. Iya. Selalu dari sini ya kita masih struggle juga kan, kayak kerja dan kuliah juga. Sampai saya yang sekarang ini ya semua nggak mungkin bisa dicapai tanpa perjuangan. Ya, kita pasti suatu hidup capek, waktu, biaya dan lain-lain itu banyak. Dari 1 sampai 10 rating profesi saat ini. Kalau kakaknya tadinya kakak masuk ke yang master ya S3 itu juga berapa ratingnya untuk kakak? 8 sih. 8,5 berapa? Ya ada yang 11 saya kurang, tapi 8-9. Dulu pernah kepikiran nggak berprofesi seperti ini? Sampai ada di tahap ini tuh pernah terpikir ke menikah? Oh belum. Jadi pertamanya patah akal. Kemudian apalagi pas waktu saya gagal daftar SBM, yang dimana saya dulu kecil itu pengen jadi menteri di luar negeri. Makanya kenapa SBM SNM sekarang jalur hubungan internasional. Ya ingin sekali menjadi rasa ini keinginan saya itu harus saya realisasikan. Misal nih kalau saya berada di sini, berarti saya harus ada rencana. Ya. Pandangan di sisi kita ada, kalau pandangan terjadinya waktu itu ya cuma berusaha membuktikan ya semoga bisa. Cuma waktu itu saya percaya sih bisa gitu kan, saya percaya bisa, orang lain bisa, saya pasti bisa. Kalau saya prinsipnya gitu, selagi masih sama-sama nasi kita bisa capai hal yang sama gitu. Kalau saya prinsipnya gitu. Di masa proses kalian ini mungkin kan tidak hanya 1-2 tahun, cukup yang panjang, susah, sedih. Pernah kepikiran nggak mau menyerah atau capek karena ada beberapa kali gagal ya pastinya dengan semua dalam proses? Pernah banget ada di masa-masa itu, dan kemudian hampir apa yang disebut gila sih enggak, cuma kayak
sedikit putus asa dan tidak percaya diri. Kemudian untuk bangkit itu juga memerlukan waktu dan pikiran usaha gitu. Terus satu hal yang membuat saya bangkit itu ya pertama saya adalah harapan orang tua. Iya. Yang kedua kalau nggak saya siapa lagi? Berapa saudara? Keempat. Anak-anak. Satu. Wah, sama betul. Banyak ya? Kalau dari saya, kalau rasa menyerah sih tidak cuma down, normal manusia. Iya. Kita manusia biasa, punya hati, punya rasa, punya jiwa. Jadi ketika kita gagal itu kita merasa down untuk sesaat, tapi memang harus bangkitan dulu karena down yang terus-terusan juga nggak bagus buat mental kita pribadi gitu kan. Mau sampai kapan mau sini terus kalau nggak berbangun buat mulai lagi. Jadi itu harus menjalani hidup ya. Ya, memang sebuah Bang Kevin anak yang pertama. anak pertama kita tepuk tangan dulu bersama anak pertama yang gampang untuk mencari jalan juga pasti yang Ini saya nggak bersaudara juga. wah Ada saya 3 di bawah. oh jauh-jauh jaraknya Nah, aku saya yang kedua saya dapat rata-rata nomor 2. oh rencananya setelah studi lanjut nih buat Kak Widya ini untuk apa mau buka usaha apa atau kerja gimana untuk ini keinginan sekarang ya belum tahu kan kita kedepannya seperti apa. Betul. Jadi dosen dan teman-teman. Target Bang Kevin tahun ini ada nggak? Target tahun ini Cewek kah atau apa? Atau menyelesaikan itu yang di Turki itu tadi kan? ya kalau percintaan saya lagi nanti dulu Oh, oke. fokus sekarang dulu karena lagi sekolah juga di Turki. Bukan juga buat saya berat gitu kan karena justru setelah balik ke Indonesia juga saya harus bisa mengerjakan itu dengan dengan sampai Indonesia ya sisanya tidak dengan hidup kayak biasa kita target saya untuk saya akan beri apa lagi. Oh, Kak Widya target tahun ini dia yang berangkat Iya, ya? berangkat itu. Oh, baiklah. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Kevin dan juga Kak Widya yang kesempatan untuk ngobrol. Boleh Kak dan Bang kasih tips buat siswa-siswa di SMK Perkembangan ini? Apa ya? Tetap semangat, jalani hidup dengan bahagia, kemudian jangan masalah. Oke. Kata-kata dari saya. Iya. Kata-kata hari ini dari saya. Kata-kata ini selalu dicampur buat saya dari dulu. Simpel menurut saya. Mungkin kalian juga sudah pernah dengar ini. Ketika kamu berbalas parasan, 1000 saya itu sudah berjelas. Begitu aja. Baiklah, sehat selalu, sukses untuk menempuh segala target karir dan juga keluarga untuk kedepannya supaya lebih baik. Boleh nih buat kakak dan abangnya memberikan kata-kata atau motivasi untuk calon peserta didik yang akan di sekolah di SMK ini. Oke, dari saya buat adik-adik calon siswa dan siswi SMK Penerbangan Semarang yang baru lulus SMP nih, jangan ragu buat bergabung dan belajar di SMK Penerbangan karena di SMK Penerbangan ini sudah saya rasakan secara langsung sendiri memiliki konsep pendidikan yang bagus, lingkungan yang baik, dan mereka punya manajemen yang sangat-sangat baik pula untuk mengarahkan para siswa dan siswinya untuk meraih cita-citanya ke depan. Dengan biaya yang tidak terlalu mahal untuk SPP-nya, saya rasa bekal yang bisa kita dapat dari SMK Penerbangan ini akan sangat-sangat cukup ke depannya untuk membawa siswa-siswi sekalian meraih kesuksesan di masa depan. Oke. Terima kasih banyak Jadi dari saya kurang lebih sama. Kemudian yang saya tekankan lagi, jangan ragu untuk bergabung bersama kami di SMK Penerbangan Semarang karena ini adalah suatu investasi yang akan Anda rasakan mungkin 2-3 tahun ke depan. Itu. Ya. Terima kasih. Terima kasih ya Kak Bang untuk
kesempatannya. Baiklah semuanya, untuk episode Sapa Alumni pada kesempatan kali ini telah berakhir dan juga sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih Kak.